kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian masyarakat. Nah, sebabnya ada 4. Yang pertama pasar, uang, bank, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama yaitu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan mendapatkan legalitas dari pemerintah, baik berupa perda maupun peraturan pemerintah. Nah, yang pertama, pasar yang berbentuk nyata. Pasar yang berbentuk nyata atau pasar konkret, yaitu sebuah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan sebuah transaksi jual beli atau tawar-menawar. Barang yang diperjualbelikan di pasar konkret terdiri atas berbagai jenis barang yang ada di tempat tersebut. Misalnya, pasar konkret yaitu pasar tradisional, supermarket, dan swalayan. Tapi ada juga pasar konkret yang menjual satu jenis barang, misalnya pasar buah yang hanya menjual buah-buahan, kemudian pasar hewan hanya melayani jual beli hewan, kemudian pasar sayur hanya menjual sayur-sayuran. Nah, kemudian pasar yang kedua yaitu tidak nyata. Tidak nyata atau abstrak yaitu sebuah pasar di mana suatu proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai suatu kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. Pasar abstrak yang ada dan sering ditemui antara lain yaitu pasar modal, pasar valuta asing, pasar tenaga kerja, dan pasar komoditas. Pasar abstrak sering juga disebut dengan sebagai busra. Kemudian yang ketiga yaitu tradisional. Pasar yang ketiga yaitu pasar tradisional, yaitu tempat terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli dan terdapat suatu transaksi jual beli langsung dan umumnya muncul suatu proses tawar-menawar harga. Bangunan pasar tradisional ini biasanya berupa kios-kios, los, ataupun gerai, atau bisa juga berupa dasaran terbuka yang digelar oleh penjual ataupun pengelola pasar. Mayoritas pasar tradisional masih banyak yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, jasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pasar modern. Pasar modern adalah prinsipnya sama dengan pasar tradisional karena pada hakikatnya keduanya adalah sama. Hanya saja dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak harus bertransaksi secara langsung. Dalam pasar modern ini, konsumen atau pembeli akan melihat langsung label harga yang telah tersedia, berada dalam sebuah bangunan dengan pelayanan yang dilakukan sendiri ataupun sebuah swalayan, namun dapat juga dilayani oleh pramuniaga jika bersedia. Nah, kemudian perekonomian masyarakat yang kedua. Kemudian sebab yang kedua yaitu uang. Pengertian uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, jenis uang terbagi menjadi dua. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal terdiri menjadi uang kertas dan uang logam. Pertama, uang logam. Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak, karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien, karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil. Emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya.
Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa jumlah emas dan dengan berat tertentu terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu uang kertas. Nah, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya atau yang menyerupai kertas. Kemudian uang yang kedua yaitu uang giral. Nah, uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah Bank Umum. Selain Bank Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, girom, atau telegraphic transfer. Nah, uang giral ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral ini. Kemudian fungsi dari uang giral. Kemudian fungsi dari uang. Nah, secara garis besar, fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi asli dan turunan. Dari kedua fungsi uang tersebut, masing-masing memiliki detail seperti berikut. Nah, pertama, fungsi asli uang. Sebagai alat tukar atau medium of change, orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Kemudian, sebagai satuan hitung, yaitu untuk menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga satuan barang dan jasa. Kemudian, sebagai penyimpanan nilai. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Nah, kemudian yang kedua, fungsi turunan uang, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang dan atau jasa, baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Kemudian sebagai alat pembayaran utang. Fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Nah, kemudian sebagai alat perimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk tabungan giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa depan. Nah, kemudian subbab yang ketiga yaitu bank. Nah, bank terbagi menjadi dua. Yang pertama, bank pemerintah. Milik pemerintah merupakan bank yang pendirian dan modalnya berasal dari pemerintah. Adapun yang termasuk ke dalam bank pemerintah antara lain bank umum. Nah, yaitu bank umum yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek. Kemudian yang kedua, bank tabungan. Bank tabungan yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama sebagai tabungan. Kemudian yang ketiga yaitu bank pembangunan. Bank pembangunan yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito. Kemudian yang kedua yaitu swasta.
Bank swasta merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional. Adapun contoh bank swasta antara lain Bank Bumi Putra atau BMP, kemudian Bank Sentral Asia atau BCA, kemudian yang ketiga Bank Danamon, dan yang keempat Bank Mega, kemudian yang terakhir Bank Muamalat. Nah, kemudian subbab yang keempat yaitu aktivitas ekonomi. Yang pertama agraris. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan faktor-faktor alam, khususnya dalam bidang pertanian, termasuk di dalamnya adalah peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Pada umumnya, kegiatan ekonomi agraris berpusat di daerah-daerah pedesaan yang masih menyediakan lahan yang cukup luas. Nah, kemudian yang kedua, perdagangan. Kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Kemudian yang ketiga, perindustrian. Nah, perindustrian yaitu suatu usaha atau kegiatan pengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha praktikan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Nah, kemudian yang keempat yaitu jasa. Nah, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Nah, itulah materi tentang perekonomian masyarakat yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.